فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Kitabul Jihad. Baik. Dia diletakkan di bagian akhir-akhir dari kitab fikih. Nah, kitab ini kitab hadis sekaligus kitab fikih. Ditanyakan kepada sebagian ulama, kenapa kitab Thaharah itu diletakkan seringkali di awal-awal dalam ilmu fikih, sementara jihad itu diletakkan di bagian belakang-belakang. Maka dijawab oleh sebagian ulama, agar tidak terburu-buru berjihad orang yang bersuci saja belum pandai. Ia sibuk jihad, dia belum tahu cara bersuci, belum tahu cara sholat dan sebagainya, sudah sibuk jihad. Segalanya ada prioritinya dan ada tahapannya. Baik. Karena banyak orang yang berjihad dalam keadaan bahkan dia tak tahu memakai tangkal-tangkal itu haram. Jihad tapi masih memelihara syirik-syirik. Naudzubillah, amalan gugur. Naudzubillah kalau macam itu. Al-jihad bi kasril jim asluhu lughatan al-masyaqqah, ya dari juhud, yaitu apa? Kesulitan. Jahad yaitu kelaparan dan kesukaran, kesusahan. Baik. Juhud, kerja keras. Wa yuqal jahadtu jihadan ay balagtul masyaqqah, yaitu saya mencapai kesulitan. Wa syar'an, secara syariat jihad itu apa? Badlul juhud, mencurahkan kerja keras fi qitalil kuffari wal bugha, di dalam memerangi orang kafir, memerangi para perompak, bugha, pemberontak, wa qutta'it thariq, dan para perompak. Dan juga apa? Para munafikun. Bahkan dalilnya sangat jelas, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang harusnya disebutkan di definisinya sekalian apa yang telah Allah sebutkan dalam Quran, yaitu munafikin juga. Nah, jihadnya dengan hujjah, kalau munafikin seringkalinya. Kemudian wa masyru'iyatu bil kitab wa sunnah wal ijma', disyariatkannya jihad itu adalah dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Wa qad takatsaratin nususu fil amri bih, telah banyak nas-nas yang memerintahkan untuk itu. Wal hassi alaih, dan menganjurkan, mendorong orang untuk mengerjakan itu. Wa targhibi fih, dan memberikan semangat orang-orang untuk mengerjakannya. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalil tentang kitabul jihad banyak sekali. Imam Ibnu Mubarak punya kitab khusus, kitabul jihad. Dalam Sahih Bukhari juga banyak sekali. Sahih Muslim juga. Baik. Wa sayati syai'un minha insyaallah taala, akan datang beberapa dari dalil-dalil tadi insyaallah. Baik. Wa huwa fardhu kifayah. Fardun kifaiyun, yaitu kewajiban yang sifatnya kecukupan. Kalau sudah dicukupi sebagian orang, maka yang lain yaitu jadi sunnah mustahabah. Tidak lagi wajib untuk orang yang lain. Tapi kalau belum cukup, maka yang lain yang mampu tapi tak mau, maka dia masih berdosa. Seperti yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kalau tak salah apa, Raddul Jawab, Raddul Jawab liman mana anian atau ba'al kitab, kalau tak salah itu ya. Atau yang satu lagi kitab Raddus Syar'i, dua-duanya dicetak, anak punya dulu. Bahwasanya masalah membantah mubtadi'ah, membantah hizbiyun ini adalah fardu kifayah, tapi tidak seperti yang disebutkan oleh para hizbiyun. Oh, ulama besar aja diam, kenapa Anda sibuk-sibuk? Beliau membantah dengan sekian sisi, di antaranya adalah kewajiban ini fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh orang dengan kadar yang cukup, maka yang lain tidak lagi wajib. Bahkan yang lain itu harus melihat, kata beliau, apakah yang menjalankan ini orangnya sudah cukup. Kalau belum, maka mereka masih berdosa.
membiarkan dia bekerja susah payah tanpa ada bantuan, padahal kadarnya belum cukup, maka yang lain turut berdosa, bukan malah diam saja, apalagi diamnya mereka malah menjadi hujah untuk agar orang lain harus ikut bungkam. Nah, ini salah besar. Justru yang diam itu harus memeriksa, betulkah yang menjalankan ini sudah cukup orangnya atau belum, bukan malah dibalik seperti situasi di zaman-zaman sekarang ini. Itu baru pemahaman yang betul tentang istilah fardu kifayah. Baik. Idza qama bihi man yakfi, syaratnya man yakfi. Jika telah dilakukan oleh orang yang mencukupi, tidak seperti yang disebutkan sebagian fuqaha, jika sudah dilakukan satu orang maka yang lain gugur kewajiban. Ini salah. Bagaimana masalah memandikan jenazah? Apakah cukup satu orang? Kalau cukup satu orang, apakah kemudian membawa jenazah ke pekuburan cukup satu orang? Ini melampau sangat kalau dikatakan cukup satu orang. Bagaimana satu orang membawa jenazah, menaikkan ke mobil sendiri, menurunkan dari mobil sendiri, dan seterusnya. Walaupun jenazahnya jenazah yang dikatakan wali, dia tak mampu untuk mengubur diri sendiri, untuk terbang sendiri ke kubur. Tak mampu, menunjukkan masih perlu sejumlah orang, bukan hanya satu orang. Baik. Kemudian saqata 'anil baqin, kalau memang sudah dilakukan oleh orang yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban tadi dari orang lain. Nah, hukumnya menjadi mustahab kata para ulama. Wa illa, jika tidak mencukupi, asimu jami'an, mereka semua berdosa. Yang tidak menjalankan itu, yang sudah menjalankan, dia sudah gugur kewajiban, dia sudah berusaha semampu dia. Ma'al ilmi wal qudrah, kalau orang yang lain itu punya ilmu, punya kemampuan, punya pengetahuan dan punya kemampuan. Baik. Kenyataannya banyak yang punya ilmu dan kemampuan tapi tak punya keberanian, itu saja yang sering terjadi. Sama saja dalam jihad memakai senjata ataupun jihad memakai hujah dan semacam itu, bukan senjata tajam atau senjata api. Yang hilang seringkali adalah mental dan keberanian, bukan masalah ilmu dan kemampuan. Illa fi salasati mawadhi, kecuali di 3 tempat, fayakunu fardhu ain, maka jihad menjadi fardhu ain. Bila itu al-awwal idza taqabala al-fariqan, jika kedua belah pihak sudah saling berhadapan, maka tak ada yang boleh lari dari kalangan kaum muslimin. Orang kafir amalannya gugur. Tapi maksudnya yang muslimin wajib untuk dia berjihad kalau dia di dalam pasukan itu. Tak boleh malah lari, membuat yang lain ikut lemah, membuat orang kafir yang harusnya boleh ditahan malah jadi leluasa menyerang muslimin yang lain, boleh jadi. Ta'ayyana, menjadi fardu ain. Wa hurrimalin siraf, diharamkan untuk lari ke belakang. Kecuali yang Allah perkecualikan, ma'ruf, setiap kaidah ada pengecualian. Kecuali jika ketahuan musuhnya lebih dari nilai 2 kali lipat, maka boleh mundur. Mundur bukan untuk lari dari jihad, tetapi untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, atau mundur untuk berpusing, menyerang dari belakang dan sebagainya, tipu daya dalam perang. Asani, yang kedua, idza nazalal aduwul balad, jika musuh sudah tiba di suatu negeri muslimin, wahasoroha, mengepung negeri itu, ta'ayyanat muqawamatuh, wajib untuk dilawan, bukan malah menyerah. Na'udzubillah, memalukan. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Wajib, laki perempuan, tua muda, besar kecil, kecuali yang kecil yang memang tak ada kemampuan, lain lagi urusan. Yang mampu wajib berjihad semampunya, karena ini sekarang dia membela tanah air dia, tak boleh malah melarikan diri. Kecuali yang memang tak ada kemampuan, namanya ibu-ibu tua, misalkan sudah tak mampu, diungsikan agar tidak jadikan sebagai sandera, malah menyusahkan prajurit tempur nanti. Tapi hukum asalnya fardu ain untuk orang yang di negeri yang dikepung, bukan malah lari. Asalis, yang ketiga, idza stanfarol imamun nas istighfaran aman, jika imam, yaitu pemimpin muslimin, meminta semua orang berangkat, maka semua orang wajib untuk berangkat, termasuk pemimpinnya juga, bukan malah pemimpinnya lari. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, au khassa wahidan bi aini, atau mengkhususkan satu orang. Hari ini yang kami perlukan 100 orang, disebutkan namanya fulan. Yang disebutkan namanya dia fardu ain untuk berangkat. Yang tersisa mungkin membantu imam mengurusi negara di situ, mengurusi logistik, mengurusi pengiriman bantuan dan sebagainya. Baik. Tapi yang 100 tadi jadi wajib ketika sudah disebutkan nama-namanya.
Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian ini? Jika dikatakan kepada kalian berangkatlah di jalan Allah, kalian malah merasa berat menuju ke bumi. Isaqaltum tasaqaltum, kalian menampakkan keberatan kalian lebih condong kepada dunia. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.